Guys, kita di belakang rumah, tepatnya di bawah pohon petai. Dan ini dia tanaman favoritku, yaitu tanaman seri gading sumbu teman-teman. Dan ini ada tanaman siritseki. Terus ini dia, yaitu berasal dari sini teman-teman, dari bangunan-bangunan sini. Nah itu pohon beringin. Terus ada lagi, dulu aku ngambilnya di sana teman-teman, mohon maaf tempatnya kotor. Terus di sana pokoknya pohon beringin itu suka sekali nempel di dinding-dinding teman-teman, dan disitulah aku mengambilnya. Dan sekarang alhamdulillah jadi besar. Nah ini mungkin akan aku ambil lagi teman-teman daripada di sini. Dan ini itu udah bagus. Lah ini akarnya masya Allah itu sudah mungkin udah panjang teman-teman, karena segini itu akarnya masya Allah bener-bener panjang sekali kalau kita cabut. Sekarang kita kembali ke depan. Halo, di sini Modify, tetangga tanamanmu. Kali ini ikuti aku ya. Aku akan memberikan tips ke kalian yang punya pohon beringin di rumah, dan ini cara merawatnya. Dan alhamdulillah dulu aku punya pohon beringin, dan sekarang itu sudah tinggi teman-teman, dan sudah besar. Dan ini tuh di sini mungkin udah berapa ya? Aku lupa guys. Mungkin 2 atau 3 tahun teman-teman di sini. Tetapi aku taruh di pot, dan kalau tanaman taruh di pot itu pertumbuhannya itu agak lambat. Dan aku taruh pot tetapi tidak apa-apa. Yang penting tanamannya itu sehat. Dan sekarang kita lihat ke depan. So let's go now. Oke guys, ini dia. Di depan rumah ada 2, yaitu pohon beringin, dan alhamdulillah sudah tinggi. Oke guys, nah dulu itu teman-teman itu semana ya, mungkin dulu masih segini, sekitar sebadan teman-teman. Nah terus sekarang alhamdulillah sudah tinggi, mungkin sudah 2 meter teman-teman tingginya. Dan ini tuh malah yang pertama kali dulu aku punya. Terus ini juga sudah besar dan tinggi teman-teman. Dulu itu masih segini masya Allah. Dan batangnya itu masih segini teman-teman. Dan sekarang sudah segini. Ini aku potong atasnya. Kalau nggak dipotong mungkin sudah sama ini teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Dan ini masya Allah tanpa disadar ini bentuknya seperti love. Do you see? Love. That's so great. I love it. Terus teman-teman, lah ini akarnya, lah ini sudah panjang. Sebenarnya kalau ini nggak dipotong teman-teman, ini itu sudah panjang sekali akarnya. Terus ini saatnya ganti pot teman-teman. Sebenarnya potnya kurang besar. Terus ada juga yang ini. Lah ini sudah aku ganti pot teman-teman. Dan dulu itu potnya masih segitu, kan kecil banget. Dulu kalau ini belinya harganya 5.000, kalau enggak 10 ribuan. Kayaknya harganya 5.000 teman-teman, kalau enggak 10.000. Oh sorry, 10.000 harganya. Terus aku pindah ke sini karena ini sudah mulai tinggi teman-teman dan besar. Nah ini akarnya itu sudah kemana-mana juga. Nah ini teman-teman, nah ini itu pancuran air. Dan kalian tahu pohon beringin ini suka banget dengan air. Dan ini akarnya sudah sampai sini juga teman-teman. Ini itu emang sengaja aku taruh sini karena kalau ketika cuci tangan atau berwudu, lah ini kan airnya jatuh ke sini. Nah terus ini tuh agar bisa menyerap airnya. Dan ini itu tanahnya lembab teman-teman, daripada yang ini itu kering, sedangkan yang ini lembab. Jadi ini lebih menyerap air juga, dan tidak disirami beberapa minggu-minggu tetap juga hidup karena akarnya sudah sampai sini teman-teman. Lah ini akarnya dari si pohon beringin. Tapi kalau yang ini harus disirami teman-teman ya, karena kering, nggak ada sumber air yang di sini, jadi harus disirami. Dan ini
aku sangat yakin sekali apa ya, akarnya itu sudah apa ya, sudah memenuhi pot dan segera diganti teman-teman. Dan ini lihat akarnya, masya Allah, sudah melingkari pot sini teman-teman. Ya karena apa ya, ini itu dulu cukup lama di sini, mungkin 2 sampai 3 tahunan. Dan kalau enggak aku tanam di pot mungkin sudah besar. Kalau aku tempatkan di tanah langsung teman-teman, dan sudah sangat besar. Ini pun sudah sangat tinggi ya, sudah 2 meter. Dan alhamdulillah. Nah terus dulu ini tuh apa ya, aku taruh di sini sama di sini teman-teman. Tapi aku pindah di sini karena menurutku pohon beringin itu suka yang full sinar matahari. Karena apa? Karena batangnya itu menyimpan air yang cukup banyak. Nah terus, nah ini teman-teman, ini tuh daunnya agak kecil karena dulu ini apa ya, nggak aku taruh di sini, cukup aku taruh di sini teman-teman. Jadi mungkin suplai asupan air kurang, jadi daunnya kecil-kecil. Dan sekarang alhamdulillah, lah ini sudah besar. Coba ya sama ini, lah kan malah daun yang besar yang ini. Karena apa? Karena ini yang baru teman-teman. Dan airnya, akarnya itu sudah sampai sini, menyerap air ketika saya berwudu sama mencuci tangan. Terus ini juga oke. Dulu itu malah aku agak sedikit kecewa karena itu malah aku potong. Kalau enggak aku potong, ini sudah sangat tinggi teman-teman. So alhamdulillah. Oke, sekarang kita kembali ke indoor. Let's go now. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat tanaman pohon beringinku yang di depan rumah. So sekarang akan aku kasih tip bagaimana cara merawat tanaman pohon beringin. Tipsnya yaitu kalian harus menempatkan pohon beringin, yaitu yang langsung di bawah sinar matahari dari mulai jam 7 sampai jam 4 teman-teman. Kalau enggak jam 9 sampai jam 3. Lah itu karena apa? Karena pohon beringin ini suka banget. Yang pertama panas, terus yang kedua tetapi juga harus disirami terus teman-teman. Karena kita tahu pohon beringin ini suka banget dengan air. Dan ketika musim hujan, nah itu masya Allah, waktunya untuk menyerap air, yaitu yang disimpan di batang pohon beringin. Jadi ketika musim panas nanti, nah itu pohon beringin ini dapat masukkan air, yaitu dari penyimpanannya tadi teman-teman, yaitu yang di batang pohon beringin. Jadi tidak perlu disirami ketika musim panas. Itu pun kalau di tanah ya teman-teman. Tapi kalau di pot seperti punya aku tadi, itu harus disirami ya, enggak minimal seminggu 1 kali atau bahkan 1 bulan 1 kali teman-teman. Tapi lebih baik yaitu 1 minggu 1 kali. Karena ya kasihan lah, kita harus sudah menyiraminya. Terus kecuali kalau ditempatkan di tanah, itu mereka bisa menyimpan air yang sangat banyak sekali. Dan pohon beringin ini itu yang di rumah kira-kira usianya yang aku sebutkan tadi mungkin 2 sampai 3 tahun. Sebenarnya itu sudah sangat besar kalau ditempatkan di tanah. Tapi tadi aku tempatkan di pot, jadi kurang luas atau kurang menyebar akarnya. Tapi tadi kita lihat akarnya itu sudah tembus ke tanah teman-teman, atau tembus pot. Ya kita tahu semua tanaman kalau ditanam di pot yang berusia mungkin lebih 1 tahun, itu akarnya sudah mulai keluar. Seperti ini, yaitu tanaman palam kuning. Ini dulu kecil banget teman-teman, dan sekarang alhamdulillah sudah sangat besar. Dan aku yakin itu sudah tembus ke tanah, yaitu akarnya. So dulu itu pohon beringin aku tempatkan di ruangan ini atau di indoor. Lah itu malah mati. Enggak mati sih sebenarnya, daunnya rontok karena enggak aku sirami.
Tapi kalau ditempatkan di indoor seperti ini, itu daunnya itu tumbuhnya kecil teman-teman, enggak melebar, enggak seperti yang kayak tadi kita tempatkan di bawah sinar matahari langsung, itu langsung besar. Dan dulu sudah rontok semua, tapi dalam arti kutip tanamannya itu enggak mati. Yang mati itu hanya daunnya teman-teman, tetapi batangnya itu masih hidup. Dan karena kekurangan air, ya terus aku pindahkan di depan rumah dan sampai saat ini sudah sehat. Dan tadi ada pohon beringin yang aku potong. Kalau nggak dipotong itu mungkin sudah tingginya 2 meter. Dan tadi aku potong ya karena pikirku biarkan tumbuh 2 meter aja, nggak sampai tinggi banget. Terus malah lama banget pertumbuhannya, itu sangat berbeda sekali dengan tanaman yang seperti ini teman-teman, seperti tanaman philodendron atau tanaman siritseki, terus sirih gading dan yang lain-lain. Dan tanaman pohon beringin tadi kalau diperbanyak itu nggak bisa, karena tanamannya ini beda banget dengan tanaman hias. Ya walaupun tadi tanaman hias juga, tapi sangat berbeda sekali kalau diperbanyak. Loh, kita malah jadi bahas cara memperbanyak tanaman. So kita lanjutkan aja. Di depan rumah tadi lebih suka, dan akarnya itu sudah sampai kemana-mana, sampai di bawah keran. Lah itu kan salah satu sumber kehidupan juga, yaitu air. Terus karena aku terkadang wudhu juga di situ, kadang di belakang rumah, terus termasuk cuci kaki juga di depan. Jadi akarnya itu sudah mulai mau ke keran, karena kita lihat tadi yaitu pas bagian tanahnya itu tadi lembab dibandingkan yang tanah yang di kiri itu sangat kering sekali. Ya wajar karena jauh dari keran. Yang pertama yang tadi itu sudah aku bilang, tips cara merawat pohon beringin agar besar. Yang pertama, ditempatkan di bawah sinar matahari langsung teman-teman, karena tanaman ini suka full yang sinar matahari. Terus yang kedua, disirami boleh seminggu 2 kali, boleh 1 minggu 1 kali, atau enggak 1 bulan 1 kali. Ya paling tidak kita harus menyiraminya 1 minggu 2 sampai 1 kali. Kalau kita enggak repot banget. Kalau kita repot banget bisa disirami 2 minggu sampai 1 bulan full. Tapi lebih baik kita menyiraminya, karena air juga termasuk salah satu sumber kehidupan. Dan dulu itu sebenarnya tanaman ringinku itu banyak banget. Terus aku kelongi atau kurangin karena bener-bener banyak banget. Terus aku kasihkan ke teman-teman, dan sekarang di depan rumah itu hanya ada 2. Kalau dulu itu 3 sampai 5 teman-teman, dan banyak sekali. Dan dapatnya itu malah nggak nyari dimanapun, justru alhamdulillah nyarinya malah hanya di belakang rumah, yaitu di ini teman-teman. So sampai segini dulu, semoga tipsnya bermanfaat cara merawat tanaman pohon beringin. So see you, bye.